Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menerangkan masalah gambar teknik. Pada semester 2 ini kita membicarakan gambar proyeksi. Tapi sebelumnya kita bahas dulu yang ada di sini, karena nanti gambarnya akan menggunakan gambar aplikasi yaitu AutoCAD. Sini ada dua pilihan saya, cuma yang bisa saya gunakan ini yang pakai 2012. Sebetulnya bisa sekarang sudah ada 2021, silahkan di install. Ini juga ada SketchUp seperti ini. Jadi yang paling yang terkenal itu adalah AutoCAD sama SketchUp untuk di Indonesia atau khususnya di Ponorogo. Tapi sebelumnya saya akan menerangkan sedikit masalah gambar proyeksi. Gambar proyeksi ini menurut saya browsing di online itu ada dua skema yang saya temukan, tapi bisa lebih. Yang pertama ini skema 1, jadi ada gambar proyeksi ini sama sebetulnya dengan yang sini, sama ya, ada gambar proyeksi kemudian dibagi dua, gambar proyeksi jajah, proyeksi terpusat, dan seterusnya. Kemudian ada skema yang kedua yaitu seperti ini, proyeksi atau gambar proyeksi ada di breakdown ada 3, kemudian di breakdown lagi ada sekian seperti ini. Proyeksi pictorial dan ortogonal pandangan. Untuk penjelasannya berada di sini. Ini sebetulnya bisa kalian download di Virtuapas di sini. Silahkan dicari di semester kedua. Nah, ini semester kedua. Ini gambar proyeksi di sini. Ini nanti untuk selanjutnya. Ini silahkan di download, tinggal klik aja nanti akan terdownload seperti ini. Cuma nanti yang digunakan di DPIB atau bangunan, karena di sini sebetulnya ini masih umum sifatnya, jadi skema 1 maupun skema 2 itu sifatnya masih umum, bisa gambar mesin, bisa gambar bangunan, bisa gambar kelistrikan atau yang lain. Cuma ada jurusan bangunan atau arsitek atau sipil itu biasa yang digunakan hanya beberapa saja, jadi tidak semua kita bahas nanti, hanya sekedar tahu saja. Yang paling banyak digunakan adalah dua ini, gambar perspektif atau proyeksi perspektif, kemudian ada proyeksi Eropa di sini. Ini biasanya digunakan untuk jurusan mesin. Kalau yang lain-lain seperti ini, seperti isometri, ini hanya ya gambar jarang digunakan lah ini mungkin kalau mesin itu masih sering. Kalau bangunan itu lebih cenderung ke perspektif, proyeksi Eropa ya. Nah, ada beberapa yang menggunakan isometri. Ini juga dijelaskan di sini isometri seperti apa, dimetri, trimetri, kemudian proyeksi miring, ada lagi isometri, proyeksi miring, dimetri, ini perspektif dan sebagainya. Kemudian ini ada proyeksi ortogonal atau pandangan atau proyeksi Eropa dan proyeksi Amerika. Tapi kalau nanti
kita bahas proyeksi Eropanya. Kita tidak usah bahas masalah proyeksi Amerika. Ini silahkan dibaca. Nah, ini saya kebetulan punya gambar di AutoCAD. Nah, ini silahkan dilihat. Ini gambar kubus, bayangkan seperti ini. Bukan kubus lah ya, kalau ditutup ada sisi 1, 2, 3 di atas ini, itu kalau dibuka nah ini kubus sebetulnya, kubus. Kemudian kalau saya sembunyikan. Nah, jadi ibaratnya ini sisi tembok merah, atau biasa dengan bidang, kalau di sini ya, ini ada bidang 3, bidang 1, bidang 2. Ini bisa kalian lihat di sini, bidang 1, bidang 2, bidang 3. Ya, bidang 1, bidang 2, bidang 3. Kemudian kalau bidang ini atau gambar ini saya beri gambar saya beri seperti ini, ada kubus di sini, cuma berada di awang-awang, jadi tidak nempel di bidang 1, bidang 2 ataupun bidang 3, jadi ngambang seperti ini. Nah, seperti ini nanti kalau dengan cara proyeksi Eropa itu digambarkan di bidang, dilihat dari atas, misalnya dari sini, digambar di bidang biru atau bidang 1, kemudian dilihat dari sisi sini digambar di bidang yang hijau atau bidang 2, kemudian digambar di dari sisi sini, jadi orang melihat dari sini, kemudian digambar di bidang merah atau bidang 3, itu akan gambarnya akan menjadi yang seperti ini di sini. Ini kebetulan bukan kubus tapi titik saja, titik A diproyeksikan ke bidang 2, diproyeksikan ke bidang 1, diproyeksikan ke bidang 3. Ini bidang 1, 2, 3. Setelah digambar, diproyeksikan, jadi kalau ini tadi ada 1 titik, kalau ini ada 2, dari atas ada 2 titik, yaitu titik E dan titik A sini, titik F dan titik B, titik G dan titik C, kayak gitu. Kalau ke sini, ke bidang 3, itu ada titik, ada ke sana ya, titik H dan G, ada E dan F, A dan B, dan seterusnya. Tuh. Sedangkan setelah digambar, bidang 2 dan bidang 3 ini dibuka arahnya, ini sebagai engselnya dibuka ke sana, seperti pada gambar ini, dibuka ke sana. Yang bidang 1 dibuka ke bawah gini, sehingga gambarnya itu kalau tampak atas, ini kebetulan seperti ini dianggap sebagai tampak atas.
itu gambarnya bidang 1, ini bidang 2, bidang 3. Jadi setelah dibuka tadi seperti ini gambarnya. Ini kalau bukan titik tapi dalam bentuk kubus atau benda, itu sudah semakin banyak ininya. Prinsipnya sama dengan ini. Kalau B ya berarti ke sini ya B1, B2, ke sini ya B1 dan seterusnya, sama. Ini seperti ini. Dan saya punya yang sudah dibukaan. Nah seperti ini, seperti yang sudah bukaan tadi. Saya buka yang biru ini bidang 1, ini bidang 2, kemudian ini bidang 3, biru, hijau. Wah, ini sebenarnya ya dari sisi sini, merah sini, dan biru ini adalah dari sisi atas penutup, kemudian yang hijau yang satunya lagi ini dari sisi sini. Tapi kita fokus pada 3 ini aja. Jadi seperti tadi pada gambar di sini, kita fokus pada 3. Kemudian ini saya buka dulu. Nah ini kalau dari sini sampai ke sini ya ini. Nah, ini sumbu X, ini sumbu Y, kemudian yang ke atas ini sumbu Z. Itu biasanya untuk kalau gambar 3 dimensi seperti itu. Nah, ini kalau saya buka seperti ini, nah menjadi seperti ini. Ini tadi kan sumbu X, kemudian sumbu Z, ini sumbu Y yang jadi 2 ini karena terbuka seperti pada ini sumbu semula sumbu Y, kemudian dibuka ke bawah ini sumbu Y1, yang satu ini dibuka ke sana sumbu Y2. Ini ada beberapa breakdown ini seperti ini, mirip ini, cuma ini dibalik gitu aja, dibalik. Jadi ada sumbu X, sumbu Z, sumbu Y. Ini kalau saya gambarkan di AutoCAD seperti ini, saya tambahkan atas top view. Nah, seperti ini. Ini ada angka 0 di sini, dan 1, 2, 3. Bentar ini saya point. Dan terus ngaca ini poinnya terlalu besar ya. Nanti ada di setting bisa mengatur sendiri. Ini saya anggap jadi tidak usah, kalau menggambar nanti tidak usah dikasih ini terlalu besar ya. Jadi ini ada titik 0 dan 1, 2, 3 positif sana. Kalau ke sana itu Z, Y, maksudnya 1, 2, 3, 4 sama dengan yang di sini karena ada Y1 dan Y2, 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian ada Z ke sana. Ini tadi bidang 1, bidang 2, bidang 3 di sini. Dan ini ada
gambar titik ini kalau saya buat titik koordinat itu bisa saya ketik seperti ini, titik A 5 ini sumbu X, 4 ini sumbu Y, 1 ini sumbu Z. Jadi 5,4,1. Kalau di matematika akan ada sumbu X, Y, Z. Ini kalau di gambar tadi seperti ini bisa digambarkan. Jadi titik A itu di 5 sumbu X, 5, 1, 2, 3, 4, 5 di sini. Kemudian tadi 4-nya sumbu Y, 1, 2, 3, 4 sini. Ini tinggal tarik saja. Dan titik B 2, 4, kemudian 1, satunya ya 1 sini. Jadi gambar. Ini contohnya ada, ini sudah ada. Misalnya ini. Ini. Di hasilnya ini tadi, silahkan dilihat, dicatat, kemudian dipraktekkan kalian menggambar seperti ini. Cuma nanti ini titiknya tidak sebesar ini, kecil aja tidak apa ya. Nah, nanti bisa gambar yang dan seterusnya. Karena gambar yang digunakan di bangunan itu ya gambar-gambar proyeksi Eropa dan gambar perspektif, kebanyakan seperti itu. Ya, ada beberapa yang menggunakan gambar misalnya di isometri itu ya ada, tapi jarang. Jadi yang kebanyakan digunakan adalah utamanya gambar kerja itu adalah gambar-gambar proyeksi Eropa, tampak atas, tampak samping, tampak depan, tampak belakang kayak gitu. Dan potongan. Jadi proyeksi yang sejajar, buat sejajar. Garis proyeksinya itu sejajar. Jadi dari sumbu X dari gambar kubus ini, kalau mau menggambar A di bidang 1, tarik garis tegak lurus ke bawah ini. Nah, berada di sini. B juga begitu, tarik ke sini. Kalau mau menggambar di bidang 3, kan melihatnya dari sini. Dan digambar di bidang 3, tarik tegak lurus saja sampai ketemu di bidang. Itu dulu yang bisa saya terangkan. Untuk selanjutnya nanti episode berikutnya menggambar menggunakan alat ini AutoCAD ini yang digunakan untuk menggambar, karena yang sebelumnya pada semester 1 itu menggambar dengan manual. Untuk semester 2 ini saya harapkan semua sudah punya laptop dan menggambar di AutoCAD di laptop atau di aplikasi AutoCAD. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.